Kami mau tahu dari pilihan Bapak, Rajanya di Kecamatan Batu Benawa dan Ratunya di Batu Benawa siapa? Wah, berat. Raja apa dulu nih? Kita akan punya banyak raja dengan berbagai macam wilayah kekuasaannya. Selamat. Ya, kita bicara Raja Project ya. Kita akan berbicara Raja Project dulu. Raja Project artinya sekali lagi tidak ada unsur penilaian siapa lebih baik lebih ini, karena penilaian murni di dosen penggerak. Saya hanya PIC, saya hanya ngelit teman-teman untuk membantu pergerakan. Saya hanya jembatan dan memfasilitasi. Tapi kalau saya diberikan kesempatan menilai untuk proyek kecamatan laki-laki proyek kecamatan, saya akan bilang, aduh saya lupa ya nama-namanya. Karena sebenarnya susah teman-teman, tapi saya akan bilang Wayan. Karena filosofi dari seorang raja, dia tidak banyak gerak, tapi sekali dia melakukan itu menjadi panutan. Saya akan bilang Wayan. Kenapa Wayan? Karena Wayan representatif kesabaran dari tim. Ketika Wayan dibully, maka Wayanlah representatif. Ini loh, apapun yang terjadi, teriakan rakyat seperti apapun, dia hanya senyum dan oke, jalan, oke, nggak apa-apa, oke, gerak. Wayan untuk project. Kemudian kalau perempuan, saya memang tidak banyak akrab dengan teman-teman cewek, teman-teman perempuan, karena kita posko terpisah ya. Tapi kalau saya dibilang seperti apa project kecamatan, saya tidak menjatuhkan ke ketua kelompok, tapi kasih saya opsi nama dong. Perempuan. Saya juga nggak ada menilai sih. Nggak ada ya, rajanya nggak ada deh, ratu deh. Ratu perempuan. Kalau perempuan memang teman-teman dari ini untuk yang sosok ratu ya, di balik layar sebenarnya tanpa teman-teman tahu, sebenarnya si Ara. Karena si Ara yang selalu support, Bapak kita apa lagi nih, Bapak ayo Pak kita ini Pak ayo ini. Jadi si Ara jadi salah satu sosok lead sebenarnya di proyek kecamatan yang dari aspek perempuan, karena dia yang mau gerak, mau ini gitu. Semua sebenarnya punya kontribusi, tapi ketika ada sedikit kevakuman, Ara bilang, Bapak, iya Pak, kita ini Pak. Saya juga manusia biasa, kadang saya juga ada titik lelahnya, titik jenuhnya di mana, tapi teman-teman balik itu. Itu kalau raja dan ratu. Dari aspek project, sekarang dari aspek tim. Oke, dari aspek tim, kita berbicara dari sisi maskulin. Maskulin ini kan bukan berarti dia yang dandan atau ini, tapi dia yang selalu jaga image. Adek. Adek. Karena Ade selalu Nah sini ya tau lah gitu. Tapi bukan berarti Ade playboy, tidak. Tapi Ade adalah sosok representatif kepercayaan diri yang tinggi. Pokoknya pepet terus gitu. Pepet terus Ade. Kita bicara laki-laki dulu deh biar gampang. Kemudian kalau dari sisi perspektifnya malu-malu tapi mau, jelas lah Nopi jatuh. Jelas Nopi. Kemudian kalau kita bicara Menteri Keuangan, ada Mahen. Mahen ini teman-teman, Mahen ini karakter loyal yang tinggi. Saya nggak tahu dia punya uang berapa, tapi walaupun dia nggak punya uang, dia bilang ada. Semoga kebaikan dan donasinya Mahen itu menjadi jariah dan tular bagi teman-temannya. Kemudian saya tahu Ipin itu sebenarnya pemalas sekali ketika kuliah, tidur aja kerjanya. Tapi di luar dugaan, Ipin ketika di lapangan aktif loh. Ipin rajin loh, dan Ipin juga salah satu motor penggerak kegiatan yang ini. Oke, kalau bicara ego, ada si Busairi. Tapi sisi positifnya, Busairi itu egonya itu untuk yang positif. Gimana kalau sudah punya target harus dapat. Kejar terus, pepet terus, bahkan kadang kita kasih bintang hari ini kita cukup 2 ya, dia ambil 3, 4 gitu. Itu Busairi itu karakternya. Ya ada yang kalam buhung, kalam ben gitu. Ada jam hari, diam-diam, dan jam hari salah satu sosok religi di tim kita. Banyak sebenarnya yang ini. Tapi di antara kami semua laki-laki di Batu Benawa,
jam hari yang paling sering puasa. Jadi kadang sakit lihat jam hari puasa dan kita selalu godain segar gitu. Es terus gitu. Sian jam hari. Kalau sisi pemikir, sisi Perdana Menteri kita punya si Sophie. Kita punya Sophie. Sophie sosok Perdana Menteri yang jadi pemikir, yang jadi Dewan Pertimbangan, yang jadi pengatur ritme kerja itu si Sophie. Karena kita akui Sophie memang dari segi ini dia lebih matang karena dia ada di semester 8 dan Sophie cukup vokal sebenarnya orangnya. Oke, Sophie. Kita punya siapa lagi di tim? Sairi, jam hari sudah. Kita belum bicara Lana, kita belum bicara Lana terakhir guys. Wayan sudah, Wayan sebagai menteri raja tadi. Kita punya Ripani. Oke, Ripani pendatang baru. Jadi ini warga transmigran teman-teman. Dia baru, tapi syukurnya saya baru ketemu Ripani baru 1 minggu dan dia memang cukup mobile dan cukup mudah beradaptasi. Jadi is okay lah untuk Ripani. Terakhir saya membibit Lana untuk jadi kameramen karena teman-teman pasti tahu semua kegiatan tidak akan lengkap tanpa adanya dokumentasi. Jadi beberapa take nanti video yang saya publish itu adalah hasil kerjanya Lana. Jadi Lana cukup vital sebenarnya dan tanpa teman-teman ketahui, dan hari ini harus saya bongkar, Lana cukup banyak disukai oleh teman-teman wanita loh. Bahaya. Tapi syukurnya Lana cukup setia. Dia tidak mau pindah ke lain hati. Lumayan 5.000 kan dikasih Lana sabotan di video. Jadi kayak gitu. Komplit ya, udah. Terus kalau bicara cewek, karena ceweknya lumayan banyak 25 dan saya tidak mengenal, bukan tidak mengenal tapi saya tidak memahami semua karakternya. Karena itu tadi, kalau cewek, kalau dia aktif banget, kalau dia malu banget gitu loh. Tapi selain Ara, saya mau kasih apresiasi dulu ke Weni sama Riri. Ini kalau teman-teman pernah lihat artis Titu gandengan dua terus gitu kan, atau The Virgin kita bilang. Mereka tuh duo jalan terus, tapi bukan duo serigala ya. Bukan, duo serigala ada kemarin. Ada. Jadi kalau Weni sama Riri saya apresiasi karena mereka punya karakter yang berbeda. Weni sama Riri punya karakter yang beda. Artinya mereka bertolak belakang gitu loh. Yang satu omeh, ceplas-ceplos tuh si Riri, yang satu kalem, Weni gitu. Itu tuh dua karakter yang berbeda tapi mereka satu jadinya. Satu paket lah, kalau ada Weni pasti ada Riri. Kalau di preman pensiun kan ada Kang Murad sama Pipit tuh, jadi satu paket nggak bisa ketinggalan. Dan Weni ya cukup dilirik teman-teman cowok, diperebutkan sana sini. Ya kalau si Riri ya oke lah, siapa aja oke lah, nggak apa-apa gitu. Jadi mereka berdua cukup jadi warna tersendiri di perempuan. Kemudian apresiasi lagi nih saya kasih buat Patia. Mereka kenanya Yanti karena Patia diam-diam bakut. Patia kalau lihat video ini pasti marah, baba gitu. Karena si Patia tuh pendiam. Jadi memang Patia adalah salah satu karakter yang menurut teman-teman cowok itu seperti ubin masjid gitu loh. Adem aja liatnya, dingin gitu. Karena kan dia diam, paling senyum bapak gitu. Tutur bicaranya sih halus gitu. Tapi di luar dugaan kebakutan. Dia jatuh main skuter, coba lecet-lecet, terus pengen lagi. Nah dibalik itu untuk project kecamatan, semoga kedengaran ya sambil. Project kecamatan saya cukup apresiasi karena Patia punya kemampuan jadi notulen yang sangat cepat. Jadi dia fokus nih lihat diskusi tapi tangannya gerak. Dan notulennya presisinya sampai 90%. Jadi saya akui itu. Patia saya akui presisinya bagus dan sangat membantu untuk pendokumentasian kegiatan, untuk pembuatan narasi dan lain-lain. Patia Lisian. Kemudian tidak lengkap kalau berbicara perempuan tanpa berbicara ketua tim, ketua kelompok 1 dan 2, dan kebetulan mereka semua perempuan. Jadi mereka cukup aktif walaupun harus dihalo-haloi, tapi saya sangat apresiasi karena mereka bertanggung jawab. Terus lagi kalau bicara perempuan tidak lengkap tanpa berbicara Epremi. Artis kita, Epremi itu salah satu kekonyolan yang saya ingat ketika dia panggil saya pertama kali dan dia tidak tahu bahwa saya itu dosen sebenarnya. Terus ketika datang hari pertama baru sampai dari Banjarmasin sampai ke sini, dia tanya,
siapa sih ini mondar mandir dari tadi? Ya dia nggak tahu, saya tanggung jawab gitu. Saya nganterin teman satu-satu ke posko, jemput lagi, dan dia tanya siapa sih ini kok mondar mandir. Sampai ditegur, itu dosen pendamping kita baru bilang, ups, saya nggak tahu dia dosen. Itu Epremi loh. Epremi, tapi seru. Epremi juga salah satu teman-teman yang aktif, yang selalu koar-koar halo-halo di grup. Epremi seru. Walaupun nanti mungkin dia gak akan lanjut karena kebidanan punya banyak sekali kompetensi yang harus mereka dapatkan sebenarnya, dan belum dapat terlalu banyak di lapangan. Harapan kita Epremi tetap bisa join nanti di part kedua. Bicara Epremi, kita pasti bicara dua sahabat karibnya, Niloh atau Jihan dan si Dini. Kita bicara Jihan dulu deh. Saya nggak bisa nebak Jihan seperti apa, kan diam, kegiatan ayo ada. Tapi kita geser sedikit, kita bicara Dini. Ini yang nggak bisa ditebak lagi. Dia tuh jalan kayak Tamiya tuh lah, nabrak baru dia nikung. Terus si Dini itu. Tapi turnamen domino tidak akan seru tanpa adanya Dini. Dini adalah atlet perempuan kita untuk domino. Ada satu teman dari farmasi, saya curiga dari sini sampai sini tuh lambung semua. Astagfirullah.